Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Presisi Inspiratif. Bribka Heri Bawono, Babin Kamtibmas Polsek Gubuk Polres Grobogan Polda Jawa Tengah, rutin mengedukasi komunitas pendidikan anak usia dini, serta pembentukan karakter di banyak sekolah di tingkat SMP dan SMA. Tidak hanya itu, Bribka Heri Bawono juga melakukan kegiatan bersama emak-emak mensosialisasikan kewaspadaan berita hoaks dan berbagai kedok arisan online serta investasi bodong di dunia maya. Salah satu upaya membentuk kedisiplinan sejak usia dini, personel Babin Kamtibmas Polsek Gubuk Polres Grobogan Polda Jawa Tengah, Bribka Heri Bawono, berupaya mengedukasi dan memperkenalkan rambu-rambu tertib berlalu lintas bersama komunitas pendidikan anak usia dini. Di sana-sana, di mana-mana hatiku senang, la 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 la. Bribka Heri Bawono sebagai Babin Kamtibmas Desa Saban menyambangi banyak komunitas PAUD dan taman kanak-kanak yang berlokasi di Desa Saban, Kecamatan Gubuk. Dalam kesempatan tersebut diajarkan dan dikenalkan tentang simbol serta arti dari rambu-rambu dalam berlalu lintas. Selain itu juga disampaikan edukasi terkait penerapan disiplin protokol kesehatan sehingga budaya disiplin sejak dini bisa dimengerti dan dipahami oleh komunitas anak-anak PAUD tersebut. Bribka Heri Bawono mengatakan kegiatan ini bertujuan mencegah klaster baru di tempat sekolah, yaitu melakukan kegiatan polisi sahabat anak dengan diberikan edukasi protokol kesehatan dan pendidikan masyarakat terkait lalu lintas. Tidak hanya memberikan pengajaran di berbagai PAUD dan taman kanak-kanak, Bribka Heri Bawono juga mengenalkan tentang bahaya kenakalan remaja dan efek negatif dari penggunaan narkoba di berbagai sekolah SMP dan SMU. Giat ini dilakukan untuk mengantisipasi tawuran pelajar yang rentan terjadi. Ini dikarenakan remaja masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga pengarahan komunikasi yang positif penting sekali dilakukan. Selain itu, Bribka Heri Bawono juga mengajarkan pendidikan baris berbaris ke siswa. Ini dilakukan untuk membentuk karakter dan disiplin siswa, serta selalu berani bertanggung jawab. Di samping sambang di berbagai sekolah, Bribka Heri Bawono juga membina Saka Bayangkara. Di gerakan Saka Bayangkara tersebut beranggota dari berbagai sekolah yang mengasah diri tentang kedisiplinan dan kepemimpinan. Tidak hanya giat untuk anak PAUD dan siswa sekolah, Bribka Heri Bawono juga melakukan giat dengan ibu-ibu atau populer dengan sebutan emak-emak dengan melakukan giat sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap berita hoaks yang ada di media sosial serta berbagai kedok arisan online atau investasi bodong di dunia maya menjadi informasi penting yang diberikan Bribka Heri Bawono kepada emak-emak. Di bidang olahraga, Bribka Heri Bawono mengajak warga dan aparat desa untuk rutin berolahraga, khususnya sepak bola. Dengan pertemuan yang intens dalam berkomunikasi berkumpulnya warga dan aparat desa, terciptalah kondisi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Desa Saban, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Tim Liputan Polri TV. Salah satunya memakai masker. Ya, untuk mengetahui lebih lengkap kisah Bribka Heri Bawono, Babin Kamtibmas Polsek Gubuk, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, yang rutin mengedukasi komunitas pendidikan anak usia dini, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bribka Heri Bawono. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore, salam presisi. Salam presisi. Pak Heri, apa yang membuat Anda begitu tertarik mengedukasi komunitas pendidikan anak di usia dini ini, Pak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya tertarik karena usia dini adalah masa pertumbuhan baik secara fisik maupun kejiwaan, sehingga anak-anak kita mengedukasi sejak dini sangat menentukan pribadi anak itu sendiri untuk setelah berkembang menjadi anak yang dewasa kelak. Dan edukasi apa saja Pak yang sering Bapak ajarkan kepada anak-anak tersebut, Pak? Untuk
anak-anak khususnya di PAUD ataupun di TK di wilayah Kecamatan Gubuk, saya sendiri selaku Babin Kamtibmas Desa Saban sering mengedukasi yang pertama terkait dengan protokol kesehatan untuk mencegah klaster baru di sekolahan. Yang kedua terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, kita perkenalkan kepada adik-adik kita. Jadi kita memperkenalkan itu sejak dini. Jadi nanti ke depan dia sudah dewasa, dia sudah tahu apa itu tertib lalu lintas, apa itu rambu-rambu lalu lintas. Dan kita juga mengedukasikan terkait dengan PBB baris kita terapkan sejak usia dini. Jadi sejak dini, sejak kecil adik-adik itu sudah tertib, baik itu disiplin terkait dengan baris-baris maupun tertib dengan peraturan terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Ya, bagaimana komunikasi Anda kepada anak-anak sehingga mereka dengan ceria bisa ikut pengajaran dari Bapak polisi seperti itu dan mereka senang dan nyaman? Bagaimana komunikasinya, Pak? Untuk komunikasi sendiri, saya datang ke sekolah dengan berpakaian yang menarik, istilahnya kita pakaian yang rapi, kita senyum, salam, sapa 3S itu kita tidak pernah lupa. Itu karena adik-adik kita harus bisa ngambil hati, istilahnya kita harus pintar-pintar berkomunikasi, kita harus pintar-pintar membujuk agar adik-adik itu menarik dengan kita. Jadi kalau adik-adik sudah menarik, sudah tidak takut dengan yang namanya Pak Polisi, karena saya aplikasikan polisi adalah teman kita, sahabat kita bermain, sahabat kita bercanda. Jadi adik-adik itu merasa nyaman. Jadi setelah merasa nyaman baru kita aplikasikan edukasi yang nanti kita berikan ke adik-adik. Jadi adik-adik bisa menerima, bisa happy, bisa ceria, dan bisa terjalin komunikasi yang baik waktu ada pembelajaran terkait dengan polisi sahabat anak. Iya Bapak, ada ceritakah yang paling menarik saat Anda mengajarkan anak-anak saat mendengarkan apa yang disampaikan Anda dalam pembelajaran terkait polisi ini? Untuk cerita yang menarik itu sangat banyak sekali karena adik-adik kita kan masih polos ya, kita masih polos Mbak. Jadi kita datang tuh bahkan ada yang takut, ada yang menangis, ada yang histeris. Padahal Pak Polisi datang dengan maksud untuk menghibur. Jadi ada yang datang, ada yang menangis. Ada juga yang nyeletuk, Pak Polisi, saya pengen jadi polisi. Pak Polisi kan punya tembak. Pak Polisi nanti saya bisa nembak maling gitu. Jadi banyak sekali, bahkan ada yang minta digendong. Istilahnya anak-anak adalah masih polos. Jadi mereka itu benar-benar kita harus bisa mengambil hati untuk adik-adik di PAUD maupun di TK-nya. Iya, bagaimana reaksi para guru PAUD sehingga melihat bagaimana Anda memberikan pembelajaran kepada anak-anak di PAUD? Alhamdulillah, selama saya yang berada di PAUD, tidak hanya di Desa Saban saja di binaan saya, ya. Khususnya di Kecamatan Gubuk, sebagian besar di PAUD maupun di TK-nya itu sudah saya sambangi. Jadi Bapak Ibu-ibunya termasuk ibu guru maupun wali muridnya, biasanya setiap ada materi terkait dengan profesi itu wali muridnya pasti juga datang. Jadi antusiasnya sangat luar biasa, khususnya untuk ibu gurunya dengan senang hati menerima kehadiran seorang polisi menjadi figur dambaan seorang adik-adik yang masih kecil. Jadi mereka sangat antusias dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya di sektor itu. Selain PAUD, Bapak juga mengunjungi sekolah SMP dan SMA. Apa yang Anda sosialisasikan di sekolah SMP dan SMA ini, Pak? Untuk tingkat SMP dan SMA, karena jenjangnya juga sudah dewasa, kita edukasi juga pertama terkait dengan kenakalan remaja, karena banyak sekali
anak-anak muda yang sekarang terpengaruh dengan dunia medsos, jadi mereka terbawa melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, itu terkait pertama dengan kenakalan remaja, yang kedua itu juga terkait dengan bahaya narkoba, karena narkoba tidak hanya di kota-kota saja, Mbak. Narkoba sekarang sudah merambah ke desa-desa, jadi kita memberikan pengetahuan terkait dengan bahaya narkoba, dampaknya apa buat keluarga, buat masa depannya. Jadi banyak sekali yang saya berikan terkait dengan bahaya narkoba. Jadi saya harap khususnya untuk Gubuk dan sekitarnya itu terbebas dari narkoba. Baik Bapak, kegiatan Anda juga merambah ke emak-emak dalam mensosialisasikan Kamtibmas di wilayah Anda. Apa pesan yang Anda sampaikan kepada emak-emak ini untuk menjaga Kamtibmas? Anda juga mengajak warga untuk berolahraga bersama dan jelaskan bagaimana strategi komunikasi ketika bertemu dengan emak-emak dan masyarakat lainnya. Ya, alhamdulillah selama saya jadi Kamtibmas di Desa Gabar, Desa Saban, Kecamatan Gubuk, saya selalu aktif, itu baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan PKK ibu-ibu, emak-emak di Balai Desa Saban. Saya sering memberikan himbauan untuk emak-emak khususnya ikut serta menjaga Kamtibmas, karena Kamtibmas itu adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Pak Polisi. Jadi semua elemen masyarakat itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Kamtibmas. Jadi kita juga memberikan himbauan, sosialisasi terkait dengan bahaya menggunakan medsos, berita hoax, karena mama seringnya itu merumpi, Mbak. Jadi kalau sudah merumpi sudah lupa segalanya. Dan juga terkait dengan medsos, saya menghimbau untuk selalu hati-hati apabila menggunakan medsos, baik itu Facebook, karena mama sekarang sudah mama modern, sudah memiliki HP Android, jadi mereka bisa menggunakan aplikasi apa saja yang mereka inginkan. Kan banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang untuk pembelian online di medsos, jadi banyak sekali orang yang tertipu di dunia medsos itu, Mbak. Jadi saya memberikan himbauan bahaya daripada medsos itu sendiri. Baik. Dan pesan apa yang terakhir dapat Anda sampaikan kepada masyarakat? Pentingnya pendidikan sejak dini kepada anak-anak serta pembentukan karakter remaja sehingga kedepannya siap menjadi pemimpin di masa depan. Silakan. Jadi anak muda adalah harapan bangsa, tulang bangsa. Mungkin sekarang dia jadi anak muda, kelak dia akan menjadi pemimpin bangsa. Jadi seorang pemimpin harus dibekali dengan keterampilan, budi pekerti yang benar-benar harus disiapkan sejak usia dini. Karena jadi pemimpin itu tugasnya sangat berat, jadi harus benar-benar siap, baik itu siap segalanya. Demikian. Ya, terima kasih Bribka Heri Bawono, Babin Kamtibmas Polsek Gubuk Polres Grobogan Polda Jawa Tengah yang sudah berbagi kisah inspiratifnya. Selamat melanjutkan tugasnya, Pak. Salam presisi. Salam presisi. Iya. Kisah inspiratif selanjutnya adalah kisah Aibda Erwin Eka Saputras, Babin Kamtibmas Desa Lantang Polsek Polsel Polres Takalar Polda Sulawesi Selatan yang menginisiasi pembentukan komunitas tangan di atas. Usai jeda kami kembali.